Assalamualaikum Republik Santuy. Nah, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Jadi di episode kali ini kita akan membahas udah nggak pakai atribut. Jadi ini membahas hal-hal basic sebenarnya. Ini sebenarnya ditujukan untuk mungkin yang baru-baru mau gabung jadi driver atau mungkin jadi kurir online, khususnya si kurir online ya. Karena tema kita hari ini kita akan membahas tentang mengikat pokoknya gitu ya. Karena kalau kurir online pasti diidentikan dengan membawa barang tentunya gitu ya. Kita kesampingkan dulu yang main penumpang. Kalau food gampang, taruh di depan, nggak usah ikat-ikat gitu ya. Kalaupun bawaan banyak juga cantol-cantolin biasanya. Nah, kalau misalkan barang, ini kan bentuknya berbeda-beda nih, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil gampang banget bisa taruh depan. Kalau misalkan yang nanggung sampai ke yang agak besar volumenya gitu kan, nah itu harus diikat, mau nggak mau di belakang, mau dimiringin, mau berdiriin, itu terserah. Nah, kita cut. Nah, kita akan bahas di episode kali ini tentang bahan atau alat untuk mengikatnya gitu ya. Jadi di episode kali ini sebenarnya ada 4 komponen yang akan kita coba bahas gitu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengikat dengan karet. Nah, ini adalah salah satu favorit gue sebenarnya gitu kan. Jadi kalau gue ini di jok motor udah siap sedia tali karet gitu, tali karet ban dalam ya. Jadi kalau kalian ganti ban dalamnya nggak usah dibuang. Daripada harus beli-beli ke bengkel, itu juga ada sih sebenarnya suka digantung-gantung, kan harganya bervariasi lah. Ada yang 2000, ada yang 3000, beda-beda. Jadi kalau kalian pakai ban dalam, gunting aja udah, tinggal panjangin, ikat-ikat, udah selesai gitu. Nah, ini enak banget kalau pakai ban dalam gitu kan, kalau pakai karet ban dalam. Dan gue juga sering pakai ini, malah jadi favorit karena kalau barangnya gede atau kayak karung kayak gitu-gitu di belakang, kita ikat, atau kayak kardus gitu kita ikat. Itu kalau si karet itu kan sistemnya kalau misalkan kegoncang-goncang, itu dia malah akan semakin kuat gitu kan, karena dia kan banyak karet ya, itu segoncang-goncang tuh malah semakin kuat gitu. Jadi nggak usah pakai tali mati, pakai simpul sederhana aja udah enak banget gitu kalau pakai karet. Cuman memang kekurangannya dia kalau misalkan, karena itu tadi dia makin kegoncang, makin ngepres. Nah, kalau misalkan barang yang kita ikat itu barang yang mudah berubah bentuk, nah itu biasanya agak sedikit jadi dirundingkan dulu dengan customernya gitu. Ini favorit gue sebenarnya. Di jok aja nggak gue ikat, nggak gue lepasin, masih gue ikat di bagian pegangan belakang tuh, talinya dimasukin ke bagasi jok motor. Jadi kalau misalkan ada barang diikat, tinggal buka, langsung nggak usah racik-racik lagi, langsung aja diikat. Nah, cuman kalau kelemahannya yang si karet ini, itu dia kalau main same day agak repot, dan ini sangat sulit kalau menurut gua. Nggak bisa gitu, nggak bisa kalau misalkan pakai karet aja. Kalaupun pakai karet aja, ini akan merepotkan kalian sangat-sangat gitu. Kenapa? Kalau same day itu kan kadang-kadang kita nggak tahu nih barang selanjutnya itu lebih kecil atau lebih besar gitu. Nah, kalau misalkan barang yang pertama paling besar, enak dijadiin bantalan paling bawah, pakai karet selesai. Ke atasnya tinggal pakai rapia, atau misalkan bisa diselip-selipin gitu. Nah, cuman masalahnya kalau misalkan barang yang pertama itu barang sedang, barang selanjutnya barang kecil, atau barang sedang juga, yang ketiga barang gede. Nah, ini repot, harus buka lagi, ikat lagi. Wah, ini agak repot kalau pakai karet gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah tali rapia. Tali rapia ini sangat sering digunakan oleh driver-driver kurir online ya khususnya. Nah, kalau ini lebih apa ya? Kalau yang tadi kan biasanya nggak gue lepas nih kalau di motor gitu kan. Kalau si rapia gampang, tinggal gulung, dan dia kan bentuknya sangat irit tempat ya. Itu bisa disimpan di mana aja, di bagasi jok motor, nggak memakan tempat gitu kan, dikantongin juga bisa gitu. Nah, ini biasanya suka pasti banyak yang bawa gitu, karena untuk jaga-jaga. Ini enak, sangat fleksibel tadi, dan sebenarnya cukup kuat juga. Kalau misalkan untuk trip-trip pendek tuh masih enak sebenarnya. Nah, nggak enaknya kalau pakai tali rapia ini, yang pernah gue alamin ya, itu dia kalau dibawa trip jauh dan ngikatnya nggak kurang pas gitulah. Masalah pertamanya sih trip jauh ya, karena kan di jalan itu kegesek-gesek, kegoncang-goncangan tali rapia ini. Yang pernah gue alamin, dia ada putusnya guys. Jadi ada beberapa di part motor ini mungkin agak sedikit meruncing bentuknya, jadi dia kalau kegesek-gesek kan lama-lama putus ya kalau jarak jauh gitu ya. Kalau misalkan kita main antar kota, antar provinsi gitu kan. Nah, kalau misalkan main deket mah pasti aman-aman aja kalau pakai tali rapia. Dan kalau pakai tali rapia biasanya permasalahannya, kalau misalkan memang yang baru-baru gitu kan, atau yang nggak
sering main pakai tali rapia, itu biasanya kalau ngiketnya nggak kuat, ini bukan gampang lepas sebenarnya, dia jadi kendor talinya. Ini bisa berbahaya untuk barangnya gitu. Talinya masih ada tapi barangnya kendor. Nah, ini berbahaya gitu. Makanya kalau pakai tali rapia ini harus bener-bener dipastikan itu ngikatnya tuh kuat gitu, supaya dia nggak kendor gitu. Itu kelemahannya si tali rapia gitu. Yang ketiga ini ada tali sling. Nah, tali sling atau kawat sling ya biasanya dibilangnya. Nanti gue unjukin gambarnya kalau misalkan yang belum tahu. Nah, dia kayak tali biasa, kayak tali karet, tapi ada cantolan kawatnya. Nah, itu biasanya digunakan oleh kurir ekspedisi sebenarnya. Cuman kalau kurir online juga sekarang udah banyak yang pakai itu karena dianggap jauh lebih praktis daripada si tali rapia dan tali karet tadi. Kalau tali karet kan harus diikat-ikat dulu, tali rapia juga sama. Nah, kalau tali sling ini selain fleksibel, bisa digulung-gulung, dia juga kalau misalkan cara nalinya gampang, tinggal dikaitkan. Dia kan ada pengaitnya, kaitkan ke belakang, kaitkan ke samping, selesai gitu. Biasanya ada dua kan, jadi disilangin gitu. Itu udah kuat banget sebenarnya. Cuman permasalahannya udah bukan banyak sih, beberapa kejadian kalau nyantolinya kurang kuat itu bisa berbahaya gitu. Kalau ketemu goncangan, ketemu polisi tidur gitu kan, kita bergelombang begitu, itu berbahaya. Kalau misalkan kalian nyantolinya salah-salah gitu, atau kurang kuat atau kurang pas. Itu ada kejadian pas coba ngikat, ternyata mungkin barangnya terlalu besar, jadi kan harus pakai tenaga tuh nariknya, kelepas. Nah, ini kan karena kawat tek kesini. Nah, itu ada kejadian waktu di kurir ekspedisi dulu. Makanya gue dari mulai kurir ekspedisi dulu itu nggak pakai tali sling atau kawat sling gitu. Gue nggak berani gitu. Gue menghindari resiko itu. Jadi gue lebih aman pakai si karet ban tadi gitu. Tapi kalau ini sih sebenarnya terserah, opsional ya. Kalau kalian pengen simple, tapi ya kalian harus make sure untuk keselamatan kalian juga. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah ini. Ini tuh sebenarnya apa ya, dibilang solasi gitu ya. Solasi atau selotip yang gede gitu ya. Yang kayak gini, yang coklat, ada yang putih. Ini gue nggak pernah pakai ini sebelumnya. Kecuali dulu pernah di ekspedisi, itu pernah karena bawa barang panjang, jadi diiketin di motor dan di karung. Nah, kalau di kurir online, gue belum pernah pakai ini. Dan gue juga nggak bawa ini gitu kan. Cuman kemarin ada orderan lumayan lah harganya, harga kakap antar kota. Itu dia pakai ini, dia ngasih ini, bang pakai selotip aja ya katanya gitu. Ini saya bawa katanya gitu kan. Terus gue bilang nggak pakai karet aja mas, nggak, kok pakai ini juga kuat kata dia gitu. Ya udah, akhirnya bukan dibeliin, dia bawa satu kayak gini. Udah dia lakbanin sendiri tuh si paketnya di motor belakang gitu, di jok belakang. Cuman yang gue takut kalau pakai ini, tadinya kan gue pikir, wah karena kuat ngelutek, takut catnya ngelutek kan lama-lama gitu ya. Nah, ini gue nggak tahu nih kalau lama-lama bisa ngelutek apa enggak. Cuman kalau yang kemarin sih enggak, ini kan aman-aman aja, dia selotip nempelnya standar aja gitu, nggak terlalu kuat juga, jadi masih aman gitu. Dan ini dipastikan kuat banget gitu. Tapi ya harus banyak gitu kan. Cuman kalau ini, kalau kita bawa ya kita rugi. Kalau yang tadi kan tali rapia murah ya, bisa dipakai berkali-kali. Kalau si ban tadi juga tali ban itu murah juga dan bisa dipakai juga berkali-kali gitu kan. Gua aja baru setengah tahunan kali baru ganti. Nah, kalau kawat sling ya harus ada modal dikit lah. Nah, kalau ini kuat dan ini bagus, tapi ini rugi kalau misalkan kalian ngikat pakai ini. Masa harus beli mulu kayak gini gitu kan. Kecuali kalau kayak tadi customer yang beliin, ya nggak jadi masalah gitu kan. Jadi itu aja di episode kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang mana? Kalau gue yang tadi udah gue bilang, gue tali ban dalam itu udah favorit banget. Tapi tetap tali rapia gue bawa juga di dalam jok, gue persediaan karena gue kan suka main same day. Atau misalkan ada beberapa barang mungkin yang perintilan gue ikat di belakang, jadi nggak repot gitu. Jadi gue tetap bawa 2 tali sebenarnya. Cuman tali andalan tetap si tali ban gitu. Gimana kalau kalian? Lebih suka tali ban dalam, tali rapia, kawat sling, atau mungkin ada yang pakai ini? Atau mungkin ada yang nggak bawa? Ada juga yang nggak bawa bang. Jadi ya udah, yang penting ntar juga kalau misalkan
kita barangnya gede ya kita minta iketin ke customernya aja ya, kayak gitu juga ada gitu. Cuman kalau gue pribadi gue lebih baik sediakan aja, jadi kita nggak repot waktunya, nggak ribet harus nyari-nyari tali kalau misalkan nggak ada, karena gue tipe yang ngejar waktu sebenarnya, lebih efisien, lebih simpel, lebih cepat, gas kan. Itu aja di episode kali ini guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Mungkin kalau ada yang mau nambahin, mungkin pakai tali-tali yang lain, boleh banget di komen di kolom komentar. Itu aja di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.